Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu alal jalal wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Al-Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah yang hadir di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin dengan mengusung sebuah tema mendahulukan anggota yang kanan dalam segala kebaikan. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bagi para jamaah nanti yang apabila ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui setting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Langsung saja kita mari simak bersama-sama kajian malam ini bersama dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta para pemirsa TVku, dan juga seluruh pendengar Radio Dais serta Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bersama-sama dipertemukan, dikumpulkan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan selama berada di Masjid Agung Jawa Tengah ini dicatat sebagai amal yang solihah. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema yaitu mendahulukan anggota sebelah kanan
anggota yang arah kanan dalam segala hal, dalam segala perbuatan yang baik. Memang ini sudah menjadi ketentuan Allah bahwa Allah memilih arah kanan itu adalah arah yang baik dan arah kiri itu adalah arah yang tidak baik. Dan juga ternyata arah kiri ini adalah arah yang biasa suka digunakan oleh setan. Maka dari itu dalam hal-hal yang baik maka kita menggunakan arah kanan. Adapun dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak mulia, kita menggunakan arah kiri. Jadi kita lebih menegaskan lagi bahwa arah kiri yang kita gunakan dalam bentuk yang tidak mulia dan sebagainya, itu menegaskan bahwa setan itu adalah perbuatannya itu selalu tidak baik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mengapa kita ini dilarang untuk menggunakan tangan kiri di dalam makan dan minum serta yang lainnya yang baik? Karena kalau kita telusuri, kalau kita pertajam, setan itu segala perbuatannya itu dimurkai oleh Allah. Ya, karena segala perbuatan setan itu selalu bertentangan dengan apa yang menjadi perintahnya Allah. Maka dari itu, kalau kita ini mengikuti setan, maka sama halnya kita ini menentang apa yang menjadi perintahnya Allah. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai Bani Adam, wahai manusia, janganlah engkau mengabdi kepada setan. Jangan kau menuruti setan apapun bentuknya, karena setan itu musuhmu. Begitu. Setan itu musuhmu. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Adapun kamu mengikuti aku, kata Allah, ini adalah jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang mengikuti setan, tidak memperdulikan nasihat-nasihat dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sama halnya menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Padahal di dalam setiap detik kita ini membutuhkan rahmatnya Allah. Di dalam setiap detik kita ini butuh kasih sayang Allah. Maka dari itu kita harusnya dipin yang Gusti Allah. Kita merendah, kita memelas kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Bagaimana supaya Allah ridho kepada kita? Bagaimana supaya Allah cinta kepada kita? Jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan Allah tidak suka. Ini malah
setiap hari justru malah mengikuti dari kebiasaan-kebiasaan setan yang dikatakan laknatullah. Setan itu dikutuk oleh Allah. Lah kok kita malah mengikuti. Nah, itu mukadimah dari saya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu dikatakan nanti di akhirat orang itu sebelum masuk dalam hisab, sebelum masuk dalam penimbangan, manusia itu diberikan catatannya dulu. Diberikan catatannya, kemudian secara fair, Iqra kitabah, bacalah catatanmu. Nah, di situ ada firman yang menyebutkan barang siapa yang diserahkan kitabnya, catatannya itu dari arah kanan, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang diserahkan catatannya dari arah kiri, maka itu orang yang celaka. Jadi Allah menegaskan bahwa yang namanya arah kanan itu adalah arah yang baik, arah kiri itu adalah arah yang tidak baik. Dan nanti di akhirat itu ada dua golongan. Yang satu ashabul yamin, yang satunya ashabus shimal. Ashabul yamin ini, golongan yang sebelah kanan ini adalah golongan yang nanti masuk ke dalam surga. Sedangkan golongan yang kiri inilah adalah orang-orang yang nanti masuk ke neraka. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang misalnya halah tangan mbek kiwa kan padha wae, wong mlebune padha, nyendok karo tangan kiwa sing penting kan mlebune ning gone kene iki padha. Apa bedane? Apa masalahe? Begitu. Silakan kamu seperti itu. Silakan kamu seperti itu. Tapi kalau dibahas-bahas, tangan kiri inilah, misalnya ini kalau kita ini habis BAB, buang hajat, itu sing buat ngersi tangan kiri toh, kowe bar meh cewek iki tangan tangan kiri. Nek misalnya halah sing penting kan resik, ya wis nganggo tangan tengen kowe nek cewek. Kowe cewek nganggo tangan tengen lali sabunan. Kowe ngeleh ana bancaan kesusu mangan ra ono sendoke pisan. Mbok pulak-puluk rodok semlenget sithik ambune ya. Begitu. Apa seperti itu? Kita sepakat nek cebok ya tangan kiwa. Sing bangsa kotor-kotor iki tangan kiwa. Begitu. Ambil kotoran yang itu tangan kiri. Jangan menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mulia. Begitu. Menyerahkan kepada orang tuanya. Niki ra sopan. Memang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk kita ini. Berbeda untuk orang yang tidak memperhatikan agama, orang-orang barat. Itu nek nyerahke apa surat atau apa tangan kiri biasa mereka.
mereka mengagung-agungkan demokrasi. Ya, kita demokrasi tapi harus dibalut dengan etika. Kalau demokrasi tidak dibalut dengan etika, ya kacau akhirnya. Begitu. Nah, jadi memang itu sudah menjadi kesepakatan bahwa tangan kanan itu adalah tangan yang lebih mulia daripada tangan yang kiri. Begitu. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila kamu minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, begitu. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran dikatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Adapun orang-orang yang kitab catatan amalannya itu diberikan dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ya. Jadi orang yang diberikan dari arah kanan ini sudah menjadi satu kepastian, sudah menjadi kepastian bahwa catatannya dia itu pasti baik. Begitu. Nah, orang kalau sudah diberikan dari arah kiri, ya sudah, alamat ciloko. Begitu. Kemudian ada satu hadis, ya banyak nanti hadisnya ini, saya bacakan nanti satu-satu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan untuk mendahulukan anggota sebelah kanan di dalam segala hal, seperti bersuci, bersisir, dan memakai sandal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di dalam segala hal yang baik, Nabi selalu memperhatikan, ya, memulai dari arah kanan. Jadi kalau misalnya berwudu, yang dibasuh tangan kanan dulu. Kalau misalnya mengusap telinga ini, ya kanan dulu. Ya, membasuh kaki, kaki kanan dulu. Begitu juga Nabi kalau bersisir, ya sisiran. Ini ada kanan, ini ada kiri. Yang disisir sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Begitu juga Nabi kalau pakai sendal, dari kanan dulu, baru dari kiri. Kalau di dalam hal yang lain dikatakan kalau melepas sendal itu dari kiri baru kanan. Ya. Ini dibiasakan dalam hal-hal yang baik.
Kalau Nabi itu memulai hal-hal yang baik dari tangan kanan itu supaya beda dengan setan. Kalau setan itu semuanya dari kiri, makan ya dari tangan kiri, minum tangan kiri, mau apa ya tangan kiri, pokoknya serba kiri. Jadi identik dengan golongan yang tadi dikatakan ashabus shimal, golongan sebelah kiri, itu golongan ahli neraka. Nah kita ini Rasulullah pernah mengatakan begini, manusia itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu sesuai sebagaimana ketika dia di dunia. Jadi kalau dia di dunia itu amalannya baik, maka dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kalau di dunia itu amalannya buruk, maka dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Jadi walhasil beginilah kalau saya sampaikan kepada pengajian-pengajian. Di surga itu tidak ada orang yang murung. Yang murung itu orang yang di neraka. Kalau kita ini mau menjadi golongan ahli surga, maka cerialah. Di surga itu kalau orang bertemu, bagaimana kabarmu? Tidak ada ucapan lain. Yang pertama, alhamdulillah. Nah kita ini membiasakan diri dari dunia ini supaya kita nanti di sana sesuai dengan kebiasaan kita. Piye kabare? Alhamdulillah. Berarti ahli surga. Piye kabare? Wah ngeluh aku. Anggur ketemu piye iki? Wah ruwet. Murung terus. Ya, ini tondo-tondone wong ahli neraka iki ngene iki. Ora ana terima kasih, ora ana syukure, ya. Jadi kita membiasakan diri. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Begitu. Surai cekut-cekut, ya. Tapi duitnya akeh. Piye keadaanmu? Alhamdulillah. Ya. Sing dipikir ikine. Begitu. Ya. Sesuk duitnya entek, ning sirai waras. Begitu. Piye keadaanmu? Alhamdulillah. Aja mikir iki. Ya. Nek wingi iki kebak, iki lara, iki coba pikir. Piye kabarmu? Alhamdulillah. Nah, untuk duit akeh. Gusti Allah seneng. Selalu syukur, selalu syukur. Ini ahli surga iki kaya ngene. Lah nek kowe nuruti murung, nuruti apa mau? Murung ya. Sumpek. Iki sirahe ngelu. Sesuk sikile kemeng. Sesuk meneh boyoke pegel. Sesuk meneh wetenge lara. Nek nuruti kaya ngono ora ono bare. Lho kowe iki wis ngombe obat sirahmu jare lara mbok muni obat. Heeh, saiki wetengku mules. Yes. Ya wis diombe obat. Sesuk ketemu ditakoni, "Piye saiki kabarmu?" "Aduh, boyokku." Lah kowe wis wetengmu wis paras. Heeh, saiki boyokku muter isine murung tok. Ya. Nesu murung ora ana syukure. Jadi kita ini diajarkan oleh agama. Jadi mulai di dunia ini kita belajar untuk mendaftarkan diri kita menjadi penghuni surga. Jadi begitu. Ini kan kita ini kan mendaftar ini. Mencari ridha Allah. Kita sholat. Mudah-mudahan sholat kita ini mendapatkan tiket surga. Karena di surga itu kan banyak pintunya. Mudah-mudahan dengan sholat kita ini bisa mendapatkan tiket surga lewat pintu puasa. Mudah-mudahan dengan ngaji ini
bisa mendapatkan tiket surga lewat pintu tholabul ilmi. Begitu. Jadi kita ini jangan isine murang ning surga ora ana wong murung. Ning surga ora ana wong sing jlunggreng. Ya, Nabi mengajarkan apa? Tabassam, banyak senyum. Senyum orang akeh ya, senyum gini. Nah, ngene ora hahaha, enggak boleh. Tapi gitu. Aja murung. Ya, tabassam itu ciri khas orang di surga itu sini mesem, tersenyum. Aku ndak ndelok ana wong kok murung jekitut kandhani. Aja daftar neraka ya, ngono ya. Jadi wong urip kok digawe isine wah wis nek nuruti problem donya ora ana bare. Bariki terus mumet. Ya. Isine orang genah kabeh. Ya, wis entek-enteke digawe mumet. Wah, aku wingi tuku golek solar iki sampe tekan ning gone Meranggen. Meh pengajian ning gone daerah Giri. Kita rak tuku sik iki blai iki. Angger ning SPBU kebuak antri kebak bingung aku. Ada begitu ono SPBU solar kosong Pak. Akhirnya apa dek onten ya wis dek. Bang solar iki 6.800 dek 15.500 separuh punjul. Wis ora apa-apa nek mikiri sumpek ya. Isine nesu geger tok. Wah ora apa-apa, sing penting iso tuku. Bahkan ngono ki wong urip iki. Ini nuruti ngono sumpek ora ono bare. Nah, jadi kita ini mendaftarkan diri kita menjadi anggota surga, gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memperhatikan, mendahulukan anggota sebelah kanan di dalam segala hal yang baik, seperti bersuci, ya. Wudu, mandi pun juga begitu. Jadi kalau guyur dari arah kanan dulu, kaki kanan, tangan kanan, baru tangan kiri, kaki kiri. Pokoknya kita dahulukan yang kanan-kanan dulu. Pakai sandal kanan dulu. Alah padha wae ngono diatur. Lah iki kowe nek kowe ning akhirat didokok ning sebelah arah kiri ya, aja protes kowe. Begitu. Kowe seneng ora apa jenenge? Ora mempermasalahkan ning donya jare sing penting nganggo sandal, sing penting mangan mlebu ning ngene kene iki. Ora masalah kiwa karo tengen. Begitu. Kita para ulama kita ini sampai mengajarkan sampai kowe mangan kerupuk iki lho nek perlu aja tangan kiwa. Nek perlu mangan lombok. Ya. Lah wong-wong kan biasane ngono kuwi. Mendoan sebelah tengen, lombok sebelah kiwa. Bleng. Ya. Orang ngerti ya sebelah kiwa setan mlebu lewat lombok imau. Ini lomboke siji, nek mendoan siji lomboke 5. Kan setane ping 5 mlebu ning jero. Ludas, budus orang genah kabeh. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Nah, seperti biasa ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Bagi yang mau bertanya langsung yang hadir di sini atau mungkin ada yang bertanya lewat WA, saya persilahkan. Ayo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang disematkan untuk mendahulukan yang diri dari anggota tubuh?
disamakan. Apakah ada yang disunahkan anggota tubuh yang sebelah kiri menjauhnya menjauhkan, seperti kayak di kamar mandi atau kamar tempat kencing dan BAB? Apakah itu termasuk disunahkan atau tidak? Terima kasih. Oke, makasih. Sunnah itu kan berarti sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Apakah ada sesuatu kesunahan yang memulai kiri dulu daripada kanan? Ya tadi sudah disinggung, masuk ke kamar mandi. Jadi Nabi kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri. Nabi itu kalau keluar dia dari masjid itu kaki kiri dulu, begitu. Tapi kalau masuk ke masjid kaki kanan. Artinya kamar mandi itu bagus apa tidak? Itu kan kotor. Bersih apa kotor kamar mandi itu? Tempat untuk buang air kecil, tempat untuk buang hajat, berarti kan kotor. Maka memulainya dengan kaki kiri. Bahkan Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena di dalam kamar mandi itu ada jin yang disebut khubus wal khaba'is, setan penggoda. Jadi orang kalau masuk di kamar mandi itu suka asik nyanyi-nyanyi, orang metu-metu, ya, rubiak. Nek jero kamar mandi iki sing suarane pales dadi enak. Ya, sing suarane ora enak jadi enak, karena rada dengung sithik. Jadi sehingga jadi asik. Begitu melebu beleng wis sudah refleks nyanyi. Nah, itu dikelitik-kelitiki sama setan itu supaya berlama-lama di situ. Maka Nabi mengajarkan untuk membaca doa. Berarti kamar mandi itu tempat yang tidak baik, maka masuk dengan kaki kiri. Nah, keluar dari kamar mandi itu kan berarti baik, keluar dengan tangan kaki kanan. Masuk masjid itu baik apa tidak? Baik. Kalau keluar dari masjid itu baik apa tidak? Tidak baik, karena lawan katanya itu. Maka kalau keluar dari masjid, Nabi menggunakan kaki kiri. Kalau masuk masjid menggunakan kaki kanan. Begitu. Ya. Melepas sendal itu dari kaki kiri. Kalau memakai sendal dari kaki kanan. Makanya Nabi kalau masuk ke masjid itu sendal kiri dilepas dulu, lalu tidak melangkah ke masjid, tapi kaki ini menginjakkan sendal. Baru yang kaki kanan dilepas langsung menginjakkan ke masjid. Begitu. Biasanya kan tidak, misalnya kalau orang nggak tahu, nyopotnya saka kiwa, karena kiri sudah siap, melangkah dulu, baru dicopot sebelah kanan. Nyopotnya bener, tapi nginjaknya ke masjid tidak bener. Nah, yang bener bagaimana? Kaki menginjakkan sendal, terus kaki kanan dilepas, terus masuk ke masjid, lalu ini nyusul, begitu. Itu penting apa tidak? Penting. Karena mengikuti Nabi, mengikuti anjuran Allah dengan mengikuti setan itu pasti berbeda. Pasti dampaknya ada. Begitu. Maka jangan dianggap remeh. Seperti misalnya ini, saya punya anak, saya benci dengan anak si A. Lah kok anak saya malah sodbone ning kono terus. Pasti anak saya marahi. Ini bocah nakal kok mbok kumpuli. Saya tahu anak itu enggak baik. Lah kok anakku malah senengi rono iki.
Sama halnya dengan kita begitu dengan Allah. Allah sudah menyatakan setan itu dilaknat, masuk neraka, lah kok malah kita ini nyelondoi setan. Begitu ya. Jadi urusannya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Ayo, masih ada lagi? Enggak ada. Oke. Ini ya. Kalau tak tambahi hadis ya. Saya tambahkan wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah lagi, kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adza, hadisun sahih. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipergunakan untuk bersuci dan makan. Tangan kanannya Nabi dipergunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kirinya untuk bercebok sehabis buang air dan segala hal yang kotor. Nah, ini tadi dikatakan sunnah. Jadi ini Nabi kalau cebok itu menggunakan tangan kiri. Berarti kalau orang cebok tangan kiri itu menjalankan sunnah Rasul. Kalau makan dengan tangan kanan itu berarti menjalankan sunnah Rasul. Rasul itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap bisa bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah itu di mana? Di surga. Nah, kalau mau bertemu dengan Allah di surga, ya ikutilah Nabi. Jangan kita ini kayak tadi itu, alah yang penting. Yang penting kan mangane. Meh tangan kiwa, tangan tengen sak karepku to. Nah, begitu. Demokrasi itu kan gitu. Ojo ngatur-ngatur wis ben. Gitu. Enggak usah intervensi, enggak usah begini, enggak usah begitu. Itu kan demokrasi kan seperti itu. Demokrasi dalam hal apa? Ya. Demokrasi kalau dalam menentukan pilihan yang sama-sama baik, berargumentasi baik, silakan. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi kalau dalam hal yang baik, demokrasi harus dibungkus dengan etika agama. Begitu. Anak kita ajarkan kalau makan tangan kanan, kalau minum tangan kanan, bahkan nek ndulangi tangan kanan, baca bismillah. Itu kita biasakan seperti itu supaya kita tidak tergolong ya oleh golongan-golongan setan. Jadi sekali lagi kita jangan sekali-kali tidak mengindahkan aturan-aturan agama. Agama itu diturunkan oleh Allah, ya, yakhruju minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju penerangan. Itu sudah jelas. Jadi artinya apa? Di dalam segala aktivitas kita harus berpegang dengan agama.
dimanapun kalau tidak menggunakan agama pasti rusak. Begitu di masjid, di jalan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berdagang, kalau tidak menggunakan aturan agama pasti rusak. Nah, agama itu sumber utamanya adalah pertama dari Allah, yang kedua dari Rasulullah. Nah, kalau mau diteruskan lagi, yang ketiga dari para sahabat, diteruskan lagi dari para tabi'in, terus sampai menjadi kepada para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ulama yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang kita ikuti. Begitu. Kalau tidak, nanti akan rusak kita ini. Jadi kalau sudah tidak menggunakan aturan agama, ya akan hancur. Ya, jadi itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, waktunya sudah habis ya. Berapa? 19? Oh, 11. Oh ya. Kurang 1 menit. Ya, saya kira cukup demikian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.